Kita muda, kita muda, kita muda, luar biasa. Baik teman-temanku, adik-adikku tercinta, dan siapapun yang menonton acara ini di rumah. Hari ini ada hal penting yang tidak harus menjadi perhatian serius kita. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini menyatakan bahwa tingkat kekerasan seksual di perguruan tinggi itu sudah sampai pada taraf membahayakan. Artinya angkanya sangat tinggi dibandingkan dengan perundungan atau bullying yang terjadi di perguruan tinggi. Juga lebih tinggi dari intoleransi yang membuat beberapa mahasiswa mengalami kekerasan. Nah, jadi hari ini di UPH, kami datang ke UPH karena kami mendengar bahwa di UPH masalah kekerasan seksual itu menjadi hal penting, menjadi perhatian. Bahkan tadi dengan Pak Rektor sepintas dijelaskan tiada maaf bagi dosen atau seluruh staf di sini atau bahkan mahasiswa yang melakukan kekerasan verbal maupun fisik. Jadi itu yang membuat kami memilih kampus ini karena UPH juga punya kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada satgas di sini untuk upaya pencegahan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Nah, tadi Pak Rektor bilang bahkan setingkat profesor atas pengaduan mahasiswa itu diberhentikan. Ini menarik karena tidak semua kampus punya ketegasan, punya kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara kekerasan seksual di perguruan tinggi atau di kampus. Karena itu hari ini saya bersama UPH mengangkat topik kekerasan seksual di perguruan tinggi dan di masyarakat. Untuk itu mari kita sambut tamu istimewa kita, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Bintang Puspayoga. Bu Bintang boleh menyapa adik-adik kita dan para pimpinan di perguruan tinggi ini. Hari ini hadir Pak Rektor langsung, demikian juga jajaran beserta jajaran dosen dan terusus anak-anak yang saya hormati dan saya banggakan. Kenapa menjadi penting saya hadir ke sini? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi bagaimana komitmen UPH untuk mengatakan perang terhadap kekerasan seksual. Terima kasih banyak karena itu sejatinya ketika kita ingin meminimalisir terkait dengan kekerasan seksual, semua harus ambil bagian untuk peduli terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Baik, terima kasih Bu Bintang, silakan duduk. Jadi Bu Bintang, tadi kan saya sudah ceritakan sedikit berkaitan dengan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dianggap sudah sangat serius dan pada taraf membahayakan. Membahayakan itu bisa dimaknai macam-macam, tapi intinya adalah ini persoalan yang harus segera dicari solusinya agar tidak terus terjadi atau bahkan meningkat. Nah, secara umum aja Anda melihat kekerasan seksual terutama di kalangan masyarakat dan perguruan tinggi. Terima kasih Bang Andi. Ketika kita bicara masalah kekerasan seksual, mungkin beberapa tahun ini memang banyak yang menyampaikan darurat kekerasan. Tapi secara umum kami sampaikan kekerasan ini kan seperti fenomena gunung es ya. Kalau kami melihat dari survei pengalaman hidup perempuan nasional dan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, secara prevalensi kekerasan itu menurun.
Namun yang meningkat tidak terlepas dari kasus yang terungkap. Karena apa? Karena regulasi kebijakan sudah hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban. Ini mungkin merupakan salah satu korban berani melapor, kemudian juga terkait di masyarakat sudah menganggap tidak lagi stigma. Kemudian di kampus juga kenapa menjadi tinggi? Karena tidak terlepas juga kami menyampaikan terima kasih juga dengan Permendikbudristek karena lahirnya Permendikbudristek 30 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual yang diikuti dengan pembentukan Satgas PPKS. Nah, ini juga ada ruang bagi korban untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Baik, kalau kita lihat spesifik perguruan tinggi ya, dari pemahaman kementerian ya PPPA, itu faktor-faktor apa yang membuat terjadinya kekerasan seksual di kampus-kampus? Kalau kami melihat data, kalau data detail terkait dengan perguruan tinggi itu kan ada di Kemendikbudristek ya. Kalau di kami data terkait dengan kekerasan seksual ini tidak terlepas bagi kampus yang melaporkan ke UPTD karena kami terintegrasinya dengan UPTD PPA. Kalau dengan kampus ya ini baru kita bicarakan dengan Pak Menteri, kita duduk bersama bagaimana terintegrasi dengan Simponi PPA kami. Kalau kami melihat kasus kekerasan yang kami dampingi selama ini ketika itu terintegrasi dengan kami, itu tidak terlepas relasi kuasa. Ya tadi juga sudah disampaikan tidak terlepas dari relasi kuasa dan inilah yang menjadi permasalahan dalam penanganan untuk kita memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Kami ingat sekali pada waktu ini mungkin 1 tahun yang lalu itu terjadi di perguruan tinggi juga ya karena relasi kuasa pastilah yang korban justru mengalami stigma. Kasus itu sudah di SP3 kan, kita hidupkan kembali, kita P21 kan, itu kita datang bersama Kompolnas, kami tentu tidak bisa menangani sendiri terkait dengan kasus-kasus ini, kami hadir dengan Kompolnas di salah satu kampus, salah satu perguruan tinggi di Indonesia ini dengan Komjak, juga untuk kita memberikan keadilan kepada korban, demikian juga kepada efek jerah kepada pelaku. Kalau misalnya seperti kampus itu ada relasi kuasa, kalau korban tidak berani melapor, kasus yang sama akan terus berulang. Makanya tagline tadi, kita muda, kita peduli, kalau saya tidak salah juga, kita jangan bungkam. Nah itu adalah hal yang luar biasa untuk kita berani bersuara, untuk kita memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku.